Halo semuanya, selamat datang di podcast kami. Perkenalkan, saya Farid. Halo semuanya, saya Miska. Senang sekali bisa berdiskusi bersama Faris pada podcast kali ini. Semoga teman-teman yang mendengarkan dalam keadaan sehat dan semangat. Amin. Nah, Mesya, hari ini kita akan membahas tema yang menurutku cukup menarik ya, yaitu penerapan hukum administrasi negara dalam kehidupan sehari-hari. Jujur ya, waktu pertama kali melihat nama mata kuliah ini, aku sempat berpikir, wah, pasti materinya berat dan isinya cuma pasal-pasal. Aku juga begitu. Namanya memang terdengar cukup serius, tapi setelah dipelajari, ternyata kita hampir setiap hari berhubungan dengan hukum administrasi negara, hanya saja sering tidak menyadarinya. Betul, bahkan sebelum berangkat kuliah atau bekerja, mungkin kita sudah bersinggungan dengan hukum administrasi negara. Misalnya saat mengurus KTP, memperpanjang SIM, membayar pajak kendaraan, menggunakan BPJS, sampai izin usaha. Nah, itulah yang akan kita bahas pada hari ini. Kita ingin menunjukkan bahwa hukum administrasi negara ini bukan hanya teori di ruang kelas, tetapi benar-benar hadir dalam kehidupan masyarakat. Sebelum membahas contoh-contohnya, mungkin kita mulai dari pengertiannya dulu ya. Sebenarnya apa sih hukum administrasi negara itu? Oke, kalau dijelaskan dengan bahasa sederhana, hukum administrasi negara atau HAN adalah cabang hukum yang mengatur bagaimana pemerintah menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangannya dalam menyelenggarakan pemerintah, serta memberikan pelayanan kepada masyarakat. Artinya, pemerintah ini memang diberikan kewenangan untuk mengatur berbagai urusan publik, tetapi kewenangan tersebut harus digunakan sesuai hukum dan tidak boleh disalahgunakan. Berarti bukan hanya masyarakat yang harus menaati hukum ya, tetapi pemerintah juga wajib tunduk pada hukum. Benar sekali. Hal itu sejalan dengan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Jadi, semua tindakan pemerintah harus memiliki dasar hukum yang jelas. Menurutku ini penting sekali sih. Kadang masyarakat mengira pemerintah itu bebas melakukan apa saja. Padahal setiap keputusan pemerintah itu juga harus bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Betul. Justru itulah fungsi hukum administrasi negara, yaitu memberikan kewenangan kepada pemerintah sekaligus membatasi penggunaan kewenangan tersebut agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang. Kalau kita membahas hukum administrasi negara, undang-undang apa saja yang menjadi dasar utamanya? Oke, yang paling utamanya adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Undang-undang ini mengatur bagaimana pejabat pemerintah menggunakan kewenangannya, bagaimana keputusan administrasi dibuat, hingga bagaimana masyarakat memperoleh perlindungan apabila dirugikan oleh tindakan pemerintah. Aku juga pernah membaca bahwa dalam undang-undang itu terdapat istilah asas-asas umum pemerintahan yang baik atau biasa disebut AUPB. Betul, berdasarkan pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, pemerintah ini harus berpedoman pada beberapa asas seperti asas kepastian hukum, kemanfaatan, keberpihakan, kecermatan, tidak menyalahgunakan wewenang, keterbukaan, kepentingan umum, dan pelayanan yang baik. Kalau menurutku, asas keterbukaan dan pelayanan yang baik itu paling sering dirasakan masyarakat. Misalnya, informasi mengenai biaya pelayanan harus jelas dan tidak boleh berubah-ubah seenaknya. Benar sekali. Dengan adanya asas tersebut, masyarakat ini memiliki kepastian mengenai prosedur, biaya, maupun waktu penyelesaian pelayanan. Nah, sekarang kita masuk contoh yang paling dekat dengan kita. Hampir semua orang pasti pernah merasakan mengurus KTP elektronik. Aku sendiri masih ingat waktu pertama kali membuat ektp. Awalnya aku pikir tinggal datang langsung jadi. Ternyata ada proses seperti verifikasi data, perekaman sidik jari, foto, dan tanda tangan. Nah,
Proses tersebut merupakan contoh nyata penerapan hukum administrasi negara. Pemerintah menetapkan prosedur agar data kependudukan akurat dan pelayanan berlangsung tertib. Jadi sebenarnya prosedur prosedur itu bukan untuk mempersulit masyarakat kita ya. Bukan dong. Justru, prosedur ini dibuat agar semua warga mendapatkan perlakuan yang sama. Bayangkan, kalau tidak ada aturan, mungkin akan ada orang yang didahulukan tanpa alasan yang jelas atau bahkan muncul praktik pungutan liar. Ngomong-ngomong soal pungutan liar nih, bagaimana kalau ada petugas yang meminta uang tambahan agar prosesnya menjadi lebih cepat? Gimana menurut Anda? Oke, menurut saya itu jelas tidak dibenarkan. Masyarakat ini berhak mendapatkan pelayanan sesuai prosedur tanpa biaya di luar ketentuan. Jika terjadi penyimpangan seperti itu, masyarakat dapat menyampaikan pengaduan kepada instansi terkait atau melalui Ombudsman Republik Indonesia yang memiliki fungsi mengawasi penyelenggara pelayanan publik. Kita ke contoh berikutnya. Saat kita membuat SIM ya, menurutku banyak orang yang menganggap proses ujian SIM itu merepotkan. Padahal kalau dipikirkan tujuan ujian tersebut sangat penting. Pemerintah ingin memastikan bahwa seseorang benar-benar memiliki kemampuan mengemudi berkendara sehingga keselamatan pengguna jalan ini dapat terjaga dong. Berarti ketika seseorang belum memenuhi persyaratan, misalnya masih berusia di bawah 17 tahun, pemerintah berhak dong menunda penerbitan SIM. Betul sekali. Itu merupakan keputusan administrasi yang dimana sudah didasari pada aturan yang berlaku, bukan keputusan yang dibuat secara sewenang-wenang. Sekarang juga sudah ada etle atau tilang elektronik. Menurutmu, apakah ini termasuk penerapan hukum administrasi negara? Tentu saja dong, ETLE merupakan bentuk pelayanan administrasi yang memanfaatkan teknologi, di mana kamera merekam pelanggaran, kemudian data kendaraan ini dicocokkan dengan basis data resmi sebelum surat konfirmasi dikirim kepada pemilik kendaraan. Menurutku, sistem ini cukup baik karena prosesnya lebih objektif. Semua pelanggaran memiliki bukti berupa rekaman kamera CCTV yang dipasang di setiap lampu merah. Saya sangat setuju. Namun, pemerintah ini juga harus memastikan bahwa data kendaraan ini selalu diperbaharui agar tidak terjadi salah sasaran. Jadi, bukan hanya masyarakat yang harus tertib, tetapi pemerintah juga ini harus tertib dalam mengelola administrasi. Oke, baik. Selain urusan kependudukan dan lalu lintas, contoh lain yang sering kita temui adalah pelayanan kesehatan melalui BPJS. Betul sekali. Saat seseorang menggunakan BPJS Kesehatan, ada prosedur administrasi yang perlu dipenuhi, seperti kepesertaan aktif, rujukan berjenjang, hingga ketentuan pelayanan di fasilitas kesehatan. Tetapi kadang masyarakat banyak yang mengeluh karena prosedurnya terlalu panjang dan terbelit-belit. Oke, keluhan ini tentu boleh disampaikan. Namun, kita juga perlu memahami bahwa prosedur dibuat agar pelayanan berjalan teratur dan sumber daya kesehatan dapat digunakan secara adil. Yang terpenting adalah prosedur tersebut harus dijalankan secara transparan dan tidak mempersulit masyarakat tanpa alasan yang sah. Baiklah, sekarang banyak anak muda yang mulai berwirausaha seperti coffee shop, es teh, dan jajanan ringan lainnya. Nah, ketika seseorang ingin membuka usaha, apakah juga berkaitan dengan hukum administrasi negara? Sangat berkaitan sekali. Saat ini pemerintah menyediakan sistem online single subscription atau OSS untuk mempermudah masyarakat mengurus perizinan usaha secara elektronik. Kalau dibandingkan dulu, sekarang prosesnya jauh lebih mudah ya. Iya, digitalitas pelayanan merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mewujudkan pelayanan yang lebih cepat, transparan, efisien juga. Hal ini sejalan dengan prinsip good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik. Nah, setelah kita membahas beberapa contoh
tadi, berarti masyarakat juga memiliki hak dalam pelayanan publik ya? Benar. Dasarnya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa masyarakat berhak memperoleh pelayanan yang berkualitas, mudah, cepat, transparan, dan tidak diskriminatif. Di sisi lain, masyarakat juga punya kewajiban, misalnya melengkapi persyaratan administrasi, mengikuti prosedur yang berlaku, dan memberikan data yang benar. Betul. Jadi, hubungan antara pemerintahan dan masyarakat harus berjalan seimbang. Pemerintah memberikan pelayanan sesuai hukum, sedangkan masyarakat juga mematuhi aturan yang berlaku. Nah, dari pembahasan kita hari ini, kita bisa melihat bahwa hukum administrasi negara ternyata sangat dekat dengan kehidupan kita. Mulai dari mengurus KTP, membuat SIM, menggunakan BPJS, membayar pajak, hingga mengurus izin usaha. Semuanya merupakan bentuk hubungan antara masyarakat dan pemerintah. Dan yang tidak kalah penting, hukum administrasi negara juga memberikan perlindungan kepada masyarakat agar memperoleh pelayanan publik yang baik serta mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh pemerintah. Harapannya, setelah memahami materi ini, kita tidak hanya mengetahui teorinya saja, tetapi juga lebih sadar akan hak dan kewajiban kita sebagai warga negara ketika berhubungan dengan instansi pemerintah. Semoga pemerintah juga terus meningkatkan kualitas pelayanan publik sehingga semakin transparan, profesional, dan akuntabel sesuai dengan prinsip-prinsip hukum administrasi negara. Baik, Mesya, terima kasih atas diskusinya hari ini. Terima kasih juga Farid. Semoga pembahasan kita bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya Farid. Dan saya Meiska. Terima kasih telah mendengarkan podcast kami. Sampai jumpa pada podcast berikutnya.